Afrida. Kami bertiga bertanggung jawab terhadap pasien lantai 23 tahun ini. Dan teman saya adalah Mas Baktiar yang dulu selesai di lantai 23, sekarang beda-beda ke lantai 7. Tapi kami tetap berkolaborasi. Di sini tujuan saya atau kami pribadi mengumpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini dengan harapan untuk memberikan edukasi atau pemahaman tentang konsep dasar COVID-19 ini. Tujuannya apa? Di sini adalah saya sudah menjelaskan kenapa saya mengambil event dengan judul Hindari Stigma Ketakutan Terhadap COVID-19. Karena beberapa sebelumnya di sini teman saya melakukan dokumentasi atau video. Apakah ada yang tidak setuju? Kalau ada yang takut, wajahnya terposting dengan menggunakan masker, silakan angkat tangan. Nggak apa-apa ya. Oke, mungkin untuk saat ini saya menjelaskan tujuannya adalah beberapa banyak pasien di Wisma Atlet khususnya atau di luar sana kurang paham tentang konsep COVID-19 ini atau virus yang sedang melanda negara Indonesia, khususnya di Jakarta. Jakarta sudah masuk red zone dan berita baru dari Bapak Gubernur Anies Baswedan bahwa pada tanggal 14 September nanti PSBB total akan dilakukan kembali. Sudah tahu ya. Nah, ini diharapkan dengan pemahaman ini ibu-ibu ketika pulang dari Wisma Atlet mampu memberikan edukasi keluarganya serta masyarakatnya. Jadi sehingga ketika ada pasien atau orang yang terjangkit COVID-19 ini, mereka tidak merasa ketakutan. Waspada boleh, tapi panik jangan. Intinya adalah keyakinan diri mampu memahami tentang konsep dasar COVID-19 ini. Saya menjelaskan kenapa saya mengumpulkan uang, karena banyak pasien yang belum paham. Pertama, saya selalu bertanya, ketika pasien baru masuk dari IGD, saya selalu bertanya, apa yang Anda rasakan setelah dinyatakan positif COVID-19? Selalu semua menjawabnya ketakutan. Oke, saya berkonfirmasi. Takutnya karena apa? Ada dua kemungkinan. Pertama, banyak pasien mengatakan takut meninggal. Yang kedua, takut nggak diterima oleh masyarakat. Dan ini dua hal yang saya mengharapkan ibu bapak di sini mampu menghilangi stigmatisasi seperti itu. Nah, caranya dengan apa? Ya di sini saya sudah menjelaskan di sini. Pahami dulu konsep dasarnya dulu. Maksud saya adalah konsep dasar COVID-19-nya. COVID-19 itu adalah sebuah virus, sebuah penyakit yang diinfeksi oleh virus yang bernama coronavirus. Sebelumnya nama virusnya adalah SARS-CoV. Sebelum COVID-19 ini ada penyakit yang pernah diinfeksi oleh virus ini, namanya SARS-CoV-2. Ada namanya penyakitnya dulu ada namanya MERS. Kita ada yang namanya apa satu lagi, Pak? SARS ya. Nah, ada SARS. Tapi kemarin belum masuk pandemi. Tapi setelah terjadi COVID-19, adanya yang namanya perubahan molekul dari virus tersebut yang semakin ganas, sehingga pada tahun 2020 awal ya dinyatakan Indonesia terjadi pandemi COVID-19. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, untuk itu saya pribadi berusaha untuk membantu ibu-ibu dan bapak-bapak menghindari terjadinya stigmatisasi negatif terhadap COVID-19. Oke, sekarang saya sudah jelaskan. Virus COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang menyerangnya adalah paru-paru. Jadi saluran pernapasan. COVID-19 ini diserang biasanya hingga pada droplet dari virus pasien yang terkonfirmasi. Nah, akibat droplet itulah ketika adanya terhirup terhadap orang lain, orang lain itu akan terinfeksi. Oke, setelah kita sudah paham tentang pengertian COVID-19 yang sekarang, bagaimana cara penularannya? Nah, penularan ini adalah yang saya bilang batuk, bersin, serta virus tubuh terhadap permukaan benda atau tubuh. Ini adalah mediasinya. Media di mana kenapa kita menggunakan masker? Tujuannya adalah karena virus ini masuknya itu melalui saluran pernapasan.
khususnya, termasuk mata juga bisa. Kenapa mata bisa? Karena pada kelenjar mata itu ada kelenjar yang langsung berhubungan dengan saluran pernapasan atau hidung. Cuman itu sangat minimalis, tapi yang pasti adalah mulut dan hidung itu paling sangat menginfeksius. Oke, selanjutnya setelah kita tahu cara penularannya, sekarang kita harus pahami cara pencegahannya. Bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya adalah kita pertama yang paling penting adalah menggunakan masker. Oke, yang kedua cuci tangan. Oke, boleh. Yang ketiga jaga jarak. Gimana? Kita Minum vitamin. Oke, boleh. Yang kelima jaga kebersihan lingkungan. ya, betul. Jadi di sini saya sudah menjelaskan. Pertama adalah menggunakan masker. Kenapa masker? Karena masker ini adalah pintu utama virus itu masuk. Yang kedua adalah minimalkan kontak dengan orang lain. Walaupun ini nggak semua orang terjangkit COVID-19, tapi ini adalah mencegah. Karena kita kan nggak tahu apakah orang tersebut terjangkit atau tidak. Yang meminimalkan ya, bukan yang menghilangkan. Sebisa mungkin kita kalau memang urgensi memang harus seperti kami misalnya harus ambil darah memang kita kontak, itu harus dilakukan. Yang ketiga physical distancing. Sekarang bukan social distancing, tapi physical distancing. Physical distancing adalah menjaga jarak bersama lain. Boleh seperti ini tapi jaga dijaga. Yang keempat, jaga kebersihan tangan. Kenapa kebersihan tangan? Karena virus ini berdasarkan WHO dapat bertahan hidup pada organ tubuh atau bagian tubuh manusia dalam beberapa waktu. Yang paling penting adalah tangan, karena tangan lebih sering yang langsung menempel pada wajah. Jadi kebersihan tangan penting. Di sini sudah ada yang paham protokol bersihan tangan 6 langkah. Ada yang tahu 6 langkah bersihan tangan? Belum tahu. Oke, saya demonstrasikan, tapi nanti tolong diikuti ya. Yang pertama, telapak tangan. Oke. Yang kedua, punggung tangan. Oke. bisa pegangin. Oke, pertama telapak tangan, kedua punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, sela-sela jari. Sela-sela ya. Yang keempat, punggung jari dulu. Yang kelima, apa? Ibu jari. Oke, bagus. Yang keenam, kuncup ya atau kuku. Oke, boleh bareng ya. Sambil ngomong ya. Oke, 1, 2, 3. Pertama, telapak tangannya. Kedua, punggung jari. Oke, punggung tangan, sorry. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, ya, punggung jari atau mengunci ya. Kelima, kuku jari dulu ya. Keenam, kuncup ya atau kuku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Bersih lingkungan. Bersih lingkungan penting karena bukan hanya tangan, karena lingkungan yang bersih juga mampu meminimalkan terjadinya infeksi langsung. Oke, yang keenam adalah kebiasaan cuci tangan aktivitas seperti yang tadi, kebersihan tangan. Yang ketujuh, hindari menyentuh secara langsung mata, mulut, dan hidung. Itulah yang penting. Jadi ketika Anda tangan dalam posisi kita nggak tahu bersih atau kotor, sebelum menyentuh mata, mulut, atau hidung, disarankan mencuci tangan karena virus ini masih bisa bertahan dalam waktu beberapa jam di bagian tangan. Makanya diharapkan mampu menjaga kebersihan tangan. Oke, lanjut. Bagaimana cara penanganannya? Oke, di sini saya jelaskan. Apabila pasien terkonfirmasi COVID-19, disarankan mereka melakukan isolasi dengan cara yang baik dan benar. Kalau dulu kami menyarankan kalau misalnya pasien yang mampu atau memahami tentang isolasi mandiri, jadi menyatakan boleh isolasi di rumah. Tapi sekarang peraturan dari gubernur bahwa isolasi disarankan harus di fasilitas pemerintah. Nah, kenapa saya menyatakan Wisma Atlet? Di sini saya mencatat ada 5 kelebihan dari Wisma Atlet. Pertama, RSUD Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan pelayanan baik bagi penderita COVID-19. Yang kedua, gizi terjamin, ditampung oleh pemerintah. Di sini nggak ada yang mengeluarkan biaya kan? Di sini? Nggak ada ya. Oke. Dengan makan 3 kali sehari plus snack 1 kali. Terus yang ketiga, ada tenaga kesehatan bukan hanya perawat, ada dokter, ada ahli gizi, ada analis, ada radiografer dan ada lainnya. Nah, yang keempat,
kondisi fisik tubuh pasien itu selalu terpantau dalam waktu 7 kali 24 jam. Jadi setiap ada keluhan mohon lapor kepada kami. Jangan pernah ada satupun pasien takut ketika takut ngomong sama perawat, nggak ada kayak gitu. Intinya saya ingin kita saling bekerja sama. Kami merawat di sini tujuan untuk aku memberikan pelayanan terbaik pada ibu, dan ibu juga mampu memberikan kejujuran tentang sakit ibu atau keluhan itu kepada kami. Jadi kita bisa bekerja sama. Oke? Jangan sampai ada yang takut untuk ngomong sama perawat. Kami selalu terbuka. Yang kelima, mampu memberikan edukasi terhadap penderita untuk memberikan informasi. Seperti yang saya harapkan ini, yang kita lakukan di sini adalah memberikan informasi. Jadi apabila ada yang tidak diketahui oleh pasien atau keluarga pasien, boleh bertanya kepada kami. Bukan hanya kami, jika ingin bertanya kepada dokter, silakan ngomong sama dokter. Tapi melalui kami dulu. Kami akan informasi kepada dokter. Oke, setelah sampai sini, di fase terakhir ini yang terpenting. Tips meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa imunitas tubuh? Karena virus yang ini pertama menyerang adalah imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh bagus, biasanya pasien yang terkonfirmasi dengan COVID-19 akan tidak menimbulkan gejala, atau bahasa medisnya adalah asimptomatik. Pasien tidak bergejala sampai terkonfirmasi COVID-19. Kenapa? Karena imunitasnya bagus. Bila imunitasnya bagus, akan ada fase di mana virus ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk itu saya menjelaskan di sini kenapa saya menjelaskan untuk tips imunitas tubuh yang bagus supaya pasien di sini walaupun terkonfirmasi COVID-19 tidak menimbulkan gejala. Ketika ada yang menimbulkan gejala, maka langsung lapor kepada kami. Karena COVID-19 ini bahaya sekali ketika ada pasien langsung dengan kondisi sesak. Satu lagi yang terbaru adalah adanya namanya happy hypoxia. Happy hypoxia adalah terjadinya kadar oksigen dalam darah yang kurang dari normal. Biasanya normal itu 95% ke atas. Banyak pasien yang tidak sesak, tidak ada apa-apa, tapi oksigen satu atau oksigen saturasinya kurang dari 95. Dan ini namanya happy hypoxia. Itu bahasa medisnya. Bahasa kerennya kadar oksigen kurang dari 95% atau dari normal. Yang kita harapkan adalah jangan sampai pasien di sini terjadinya adanya gejala atau adanya kepanikan, jangan sampai adanya stres. Saya bilang kenapa pertama saya tulis di sini adalah hindari stres. Stres ini akan menimbulkan kepanikan serta ketakutan yang berlebihan. Akibat ketakutan itu akan membuat imunitas tubuh kita akan semakin lemah. Nah, untuk itu yang saya harapkan jangan sampai ada pasien ini stresnya panik atau apapun tidak tahu tentang COVID-19. Selama pasien itu nggak ada gejala, insya Allah pasien ini akan aman. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia bergejala. Nah, supaya dia bergejala bagaimana? Hindari stres. Yakinkan diri bahwa kalian mampu melawan virus ini. Oke? Yang kedua adalah gizi seimbang atau makan makanan yang bagus. Nah, kenapa di Wisma Atlet saya bilang? Karena Wisma Atlet sudah menjamin karena ada ahli gizinya. 3 kali sehari itu sudah diukur oleh ahli gizi. Makanya setiap hari kita selalu kontrol, tim gizi juga selalu kontrol. Siapa aja pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, itu akan memiliki diet yang berbeda dengan pasien yang tanpa penyakit tersebut. Itulah tujuan di Wisma Atlet. Jadi di sini dijelaskan bahwa penyakit-penyakit penyerta dengan penyakit COVID-19 ini akan berbeda dietnya dengan penyakit COVID-19 tanpa penyerta. Oke? Yang ketiga, olahraga teratur. Olahraga penting karena akan meningkatkan imunitas tubuh yang baik. Jadi tubuh yang sehat itu akan menimbulkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang paling penting adalah tetap positive thinking. Yakinkan diri jangan sampai ada stres yang berlebihan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima adalah konsumsi vitamin. Nah, vitamin ini biasanya dokter sudah memberikan terapinya. Selain obat antivirusnya, pasti ada vitamin dari dokternya. Kenapa vitamin ya seperti itu? Dokter sudah menjelaskan bahwa imunitas tubuh bagi ibu-bapak sekalian itu adalah jauh lebih penting. Oke? Yang keenam boleh adalah berjemur. Berjemur di sinar matahari biasanya pagi boleh jam 8 sampai jam 10 atau yang penting dalam kondisi jangan sampai lemes, jangan sampai adanya ngedrop. Oke, sekali lagi saya informasikan kepada ibu bapak semua, apabila ada yang merasa mengeluh, sakit atau apapun, tolong lapor kepada kami. Jadi kami akan observasi dan kami akan melakukan tindakan konsultasi kepada dokter untuk pemberian terapi atau tindak lanjutnya.
Oke, mungkin sampai di sini saya menjelaskan tentang COVID-19 ini. Ada yang mau dipertanyakan? Saya mau nanya kan, kalau sebagian orang bilangnya banyak ya yang bilang kalau berjemur itu yang bagus katanya dari jam 7 sampai jam 8. Tapi ada juga yang bilang jam 9 sampai jam 10. Itu yang lebih baik itu yang mana? Literaturnya semuanya berbeda-beda sebenarnya. Pertama itu kita pernah baca. Jadi baca ada yang namanya berjemur bagus di waktu pagi karena sinar matahari yang pagi awal. Dan yang kedua juga katanya waktu sinar matahari lagi tinggi-tingginya. Keduanya sama bagusnya. Itu terserah ibu mau pilih yang mana di waktu itu kan, karena ada beberapa pasien yang memiliki kesibukan atau kepentingan masing-masing. Iya. Semampu mereka aja. Yang penting mereka tidak berdiam diri di kamar aja. Intinya penting adalah mampu meningkatkan imunitas. Dia dengan cara berjemur itu diperbolehkan. Oke, ada lagi? Sebelum saya tutup, boleh? Kenapa? Pak, untuk pasien kayak kita pengen ini ada pantangan makanan. Kalau- Karena saya juga suka pengen makan yang pedas gitu. Akhirnya saya beli di luar. Kalau misalnya dari COVID-19-nya nggak ada. Nah, kecuali kalau batuk ya, ada bergejala berarti namanya. Kalau bergejala berarti ada beberapa obat atau ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada penyakit penyerta seperti diabetes, gula, jadi bukan COVID-19-nya, tapi komorbidnya, obat-obat makanan dari komorbidnya. Oke? Gimana Ibu? Ada lagi tanya? Oke, ada lagi? Boleh? Boleh Ibu? Kalau tanya kan ada pasien yang tanpa gejala ya, terus oksigennya kan 50%. Itu ceknya gimana caranya? Kita punya alat namanya oksigen saturasi atau SpO2. Yang di tangan? Yang di jari itu. Maka saya bilang kalau misalnya pasien tanpa gejala, saya sering ya nggak pernah pakai. Itu dulu karena kami belum tahu namanya hypoksia. Tapi sekarang disarankan coba dicek itu. Biasanya kalau misalnya nanti di atas 90% berarti masih bagus. Oke? Ada lagi mau tanyakan? Boleh bebas sampai jam 8 saya akan. Oh Ibu boleh? Boleh tanya Bu? Hah? Oh, mungkin aja. Oke. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Kami masih tertutup, belum kami ambilkan pagi. Itu kalau untuk vitamin boleh apa aja kan ya? Vitamin boleh yang juga botol terserah. Yang penting kondisi tubuh bagus. Iya. Makasih. Boleh kalian bertanya tentang swab juga boleh, tentang apapun itu. Oke, saya jelaskan tentang swab. Jadwal swab sudah ditentukan. Pertama adalah bukan dari kapan aja. Sebelum kita menjelaskan kapan di swabnya, kalian akan memahami tentang swab di mana. Penjadwalan swab itu adalah ketika pasien masuk, dia akan diberikan napi oleh dokter. Obat-obat COVID-19 ada yang 5 hari dan 7 hari. Tapi prosedur di rumah sakit ini adalah 7 hari setelah perawatan atau setelah obat dimasukkan, setelah diminum obat pasien ya, bukan yang hari masuk, tapi hari pertama pasien diberikan sampai hari ke-7, hari ke-8 baru di swab. Jadi bukan hari pertama masuk ya, tapi hari terakhir pertama diberikan adalah sampai hari ke-7 atau hari berikutnya baru dijadwalkan untuk swab. Oke? Tentang hasil swab saya nggak berani jamin atau nggak berani janji kepada ibu bapak semua kapan akan keluar. Tapi kami akan usahakan selalu follow up. Ada yang kadang bisa cepat, ada yang bisa lama. Maka karena itu, kalau sudah ada lebih dari 3 atau 4 hari belum keluar hasil, silakan lapor pada kami akan follow up pada tim swabnya. Makasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya Mas. Boleh. Ini di luar tema ya. Ya. Seandainya kita semua misalkan udah negatif nih ya, kita disebutkan kita pulang. Terus kita gimana menyampaikan kepada masyarakat tuh agar bisa, selama ini kan pada ketakutan ya, untuk sosialnya gimana? Soalnya kan dari RT RW kelurahan juga nggak ada penyuluhan gitu ya masalah COVID gimana. Jadi warga tuh sebuah ketakutan sekali. Ya, ini saya paham. Emang ini agak sulit. Banyak pasien yang ketika pulang itu masih belum diterima oleh masyarakat. Jadi yang jadi khawatir dari semuanya itu adalah hal itu. Saya sendiri pribadi tidak berani atau tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat tersebut. Karena saya pribadi ketika saya masuk ke sini sebagai relawan Wisma Atlet, ketika saya akan pulang pasti akan ditanyakan dan selalu dihindari. Saya jadi relawan ini jujur waktu pertama saya masuk sini, ayah saya tidak mengizinkan. Tapi dengan keyakinan saya bahwa saya yakin ada hal yang harus saya bantu dan saya yakin dengan apa yang saya miliki saya mampu berikan kepada masyarakat.
dengan harapan adalah keyakinan diri. Ketika Anda yakin dengan kondisi hasil swab bahwa keluar negatif, Anda boleh mengedukasi. Silakan ngomong, nggak perlu jauh-jauh dari yang terdekat aja. Ketika misalnya masyarakat agak sulit, Anda ngomong kepada kakak, adik, atau orang tua, atau sanak keluarga, tetangga terserah. Yang penting nggak perlu langsung masyarakat langsung, tapi dari mulut ke mulut aja. Bahwa yakinkan bahwa COVID-19 ini bisa dicegah. Yang penting adalah protokol kesehatan tetap dijalankan. Jangan lupa pakai masker, tetap physical distancing, dan jaga kebersihan, khususnya tangan dan lingkungan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ada apa? Kalau hasil buat ronsennya bisa diikuti. Hasil ronsen kalau misalnya hasilnya keluar boleh lapor kepada kami. Kasih tahu nama sama apa umur ya? Nama sama umur boleh. Nanti lapor kepada kami, silakan tanya hasil ronsennya seperti apa. Bisa kita kirim ke WA. Tapi mohon jangan langsung bareng-bareng kamera ya, karena kami kan kerja dan tugas hanya bertiga. Jadi untuk merawat 40 sampai 50 pasien ini agak sulit langsung kita respon. Jadi mungkin agak lama, kami mohon maaf. Jadi mohon sabarannya. Kalau misalnya ada apa, tolong lapor kepada kami dan kami akan follow up. Oke? Ada lagi pertanyaan? Iya, tadi tanyakan. Saya nanti silakan lapor kepada kami. Nanti kami akan follow up dan kami akan kirim ke WA. Jadi kalau misalnya, tapi kami nggak berani janji langsung kita kirim karena pasien yang dirawat banyak. Jadi mohon sabarannya. Saya bisa baca atau saya kirim. Oke? Fasilitas ruangan medis yang bisa digunakan. Ya itu hanya jogging track aja. Dan yang di bawah juga boleh. Ada yang 16 ada yang 16 boleh. Oh, bukan maksudnya yang di dasar. Yang di Nggak boleh. Sekarang nggak boleh kan ya? Di dasar udah nggak boleh lagi. Boleh boleh, tapi sekarang nggak boleh. Jadi hanya lantai 12 dan lantai 16 jadi internet. Oke, mungkin itu aja. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebelumnya apabila ada kata saya pribadi mohon maaf dan kami lantai 23 mengucapkan semoga tetap lekas sembuh dan sehat selalu. Doa semoga hasil sehatnya negatif ya cepat pulang. Semoga hidayah sampai warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulang, jangan rindu sama kami ya.